Memasuki hari keempat pasca Lebaran, arus kendaraan di Pelabuhan Bakauheni dan Tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Devi Syafira di Tol Cikatama. Kita akan ke Devi terlebih dahulu. Devi, bagaimana situasi di Tol Cikampek pada saat ini? Apakah rekayasa lalu lintas masih diberlakukan di sana? Ya, Egan dan juga Zilvia, terpantau hingga sore hari ini situasi di Tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Namun kalau kita melihat menjelang malam hari ini memang terjadi kepadatan yaitu sekitar 10 meter karena antrian yang membayar di saldo elektronik ataupun menuju ke Jakarta. Antrian ini disebabkan karena ada pengendara maupun pengemudi yang terlupa ataupun kehabisan saldo elektronik sehingga terjadi ketersendatan ataupun kepadatan kendaraan yang sedikit. Namun hal ini dapat diatasi kalau kita memang melihat dari kemarin situasi peningkatan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan ini terjadi sore hingga malam hari. Nah, oleh karena itu berbagai rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan adalah ada one way dan juga kontraflow yang mana one way ini telah diberlakukan sejak tanggal 24 April hingga malam hari ini pukul 12 malam nanti. Namun apabila pada H-3 jam sebelum masa berlaku one way ini terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, maka tidak menutup kemungkinan akan tetap diberlakukan dan diperpanjang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian untuk one way ini sehingga masyarakat untuk mengetahui rambu lalu lintas, yaitu kalau misalnya masyarakat ataupun pengendara yang dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah ataupun Trans Jawa ini melalui gerbang tol Cikampek kilometer 72 kemudian diarahkan melalui Jalan Nasional Pantura. Nah, sementara untuk yang dari Jakarta menuju ke arah Bandung yaitu diarahkan melalui tol Cipularang, sehingga masyarakat ini harus mengetahui apa saja aturan-aturan dan rambu lalu lintas yang ditetapkan seperti rekayasa lalu lintas. Dari one way kita ke kontraflow, yaitu kontraflow sudah diberlakukan sejak 24 April juga, dan hal ini juga diperpanjang melihat adanya peningkatan ataupun penumpukan kendaraan pada arus balik Lebaran 2023 ini. Nah, kalau dari pihak Jasa Marga beserta kepolisian adanya peningkatan ataupun penumpukan kendaraan ini, dan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way efektif digunakan, maka rekayasa seperti ganjil genap atau gage ini belum diberlakukan. Namun kalau misalnya nanti ada peningkatan ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan, maka tidak menutup kemungkinan juga akan diberlakukan. Sehingga masyarakat ini harus mengetahui dan juga himbauan-himbauan dari pihak Jasa Marga maupun kepolisian seperti yaitu melakukan saldo elektronik dan juga mengisi bahan bakar minyak. Nah, untuk antisipasi lainnya yang dilakukan pihak Jasa Marga adalah menambah gardu tol yang sebelumnya ada 15, saat ini 30 gardu tol untuk mengoptimalkan perjalanan. Sementara itu juga mengoptimalkan atau menyiagakan 30 unit mobile reader untuk mengoptimalkan proses transaksi. Sementara itu juga ada pembatasan angkutan barang yang saat ini juga masih diberlakukan dan memang terlihat situasional baik rekayasa lalu lintas maupun pembatasan angkutan barang. Jika masih terjadi peningkatan, maka tidak menutup kemungkinan akan tetap diperpanjang ataupun diberlakukan. Melihat kalau dari arus balik yang terjadi pada tanggal 24 dan 25 ini terlihat ramai lancar dan masih dalam kondisi normal, maka kita melihat nanti pada puncak arus balik periode kedua yaitu pada tanggal 30 hingga 1 Mei 2023. Sehingga antisipasi yang dilakukan memang dari sekarang, dan untuk itu masyarakat diimbau untuk mengetahui dan juga update perkembangan informasi terkini. Dan selain itu juga masyarakat harus mengetahui titik-titik rawan kemacetan seperti di rest area yaitu kilometer 66, kemudian kilometer 46 yang menjadi pertemuan tol layang MBZ dan tol bawah Jakarta Cikampek, dan juga titik-titik rawan lainnya. Dan juga menghindari adanya ketersendatan sekecil apapun, karena ada hambatan yang sekecil apapun seperti lupa mengisi saldo elektronik ataupun kehabisan saat di perjalanan dapat membuat antrian ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan. Oleh karena itu beberapa hal yang harus diantisipasi masyarakat selain dari antisipasi pihak Jasa Marga, pemerintah maupun kepolisian
pengoperasian, yaitu membuat berbagai rekayasa lalu lintas, kemudian pendistribusian kendaraan-kendaraan yang melaju di tol Jakarta Cikampek ini, masyarakat juga harus diimbau bekerja sama untuk mengetahui aturan-aturan dan juga menerapkan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga kalau misalnya terlelah ataupun capai saat di perjalanan, maka diperbolehkan untuk berhenti di rest area dengan batasan waktu selama 30 menit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun antrian pada pengendara lainnya. Sementara demikian, Egan dan Zilvia, kembali ke Anda di studio.